Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Eskode Aplikasi. Kali ini Eskode Aplikasi akan membahas mengenai sebuah aplikasi yang sudah dibuat, yaitu aplikasi pengambilan keputusan dengan algoritma Mora untuk objek wisata. Nah, kita langsung aja buka aplikasinya. Maka tampilan utama akan kita sudah kita sesuaikan dengan Figma yang sudah ada. Di sini ada muncul objek wisatanya yang sudah diinputkan dan cari objek wisata. Pencarian di sini ada dua ya, ada pencarian yang di atas sama pencarian di bawah. Kalau yang ini berdasarkan judul ya biasanya ya, ini T, maka akan muncul wisata yang berhubungan T aja. Nah, itu yang di bawah. Nah, kalau misalnya kita cek di bawah, untuk pencarian yang di bawah itu lebih kompleks lagi. Bisa kita cari berdasarkan jenis wilayah, jenis wisata, wilayah, rating, tiket harga operasional, jam operasional. Jadi ada beberapa filter. Nah, tentunya ini bisa dipakai sampai dengan dari jenis wisata itu bisa dipilih semua. Akan tetapi perlu diinputkan secara detail dulu banyak wisata yang ada di sini. Jadi sebisa mungkin wisatanya itu diinput ada banyak. Jadi pilihan pada saat pencarian filternya itu dapat. Jadi misalnya kita mau cari pencarian berdasarkan wilayah, misalnya kita refresh, misalnya di alam, kita pastikan wisata jenis alam itu apakah sudah diinput atau belum. Terus kita pilih yang Toba misalnya, yang di wilayah Toba sudah kita pastikan datanya sudah ada atau belum. Kalau kita cari dengan dua item ini, kita cari atau ini belum ada ya kalau di Toba ya, atau di Karo kita cari. Nah, ini muncul nih di Karo. Nah, jadi kan di sini kita bisa lihat kolomnya ya. Jadi di sini ada jenis wisata alam, wilayah Karo, ratingnya ini untuk wisata ini mempunyai rating 4.0 sampai dengan 4.5. Jadi kalau kita misalnya pilih ratingnya 4.0 itu pasti nggak dapat nanti. Jadi kita pilih sesuai dengan data yang ada, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita harus pilih berdasarkan 4.0, kalau kita cari lagi itu masih tampil. Tapi kalau misalnya kita udah berubah dari pencarian karena datanya yang sedikit, maka nanti dia akan tidak tampil. Jadi kalau kita pilih yang ini, kita cari, datanya kosong nanti. Nah, karena dia untuk di alam wisata Karo dengan rating sekian ini nggak ada gitu ya. Jadi kita perlu sesuaikan lagi dengan data yang sudah diinputkan. Ini nanti tinggal masalah input data aja, nanti tinggal dilengkapi aja data wisatanya, diinput dengan yang banyak. Terus di sini ada rekomendasi. Nah, untuk fitur rekomendasi ini kita juga akan sama tampilannya. Misalnya di sini kita pilih wisata alam, terus kita pilih di sini Karo. Ratingnya itu kita samakan juga nanti 4.0 misalnya ya, 4.0. Terus ini kita pilih harga tiketnya 50. Kita operasionalnya kita pilih yang Selasa Minggu. Terus ini kita pilih 24 jam. Misal kita cari berdasarkan rekomendasi Mora. Jadi yang berhubungan nilai yang tertinggi nanti akan muncul paling atas berdasarkan rekomendasi wisata yang sudah kita tentukan di sini. Jadi jenis wisata, wilayah, rating, tiket, harga operasional, jam operasional, ini semuanya sudah mempunyai bobot. Nah, bobotnya itu nanti diinputkan. Nah, ketika misalnya kita filter berdasarkan data yang ini, maka di sini muncul rekomendasinya. Jadi yang paling atas itu 0,7 yang paling tinggi, terus 0,37 yang paling yang kedua, terusnya. Jadi mulai dari yang tinggi sampai dengan yang paling rendah menurut pencarian yang kita berikan di sini. Jadi itu ada algoritma pencarian murahnya itu ada di sini di rekomendasi wisata. Nah, tentunya juga nanti di sini kita untuk nambahin wisata itu bisa kita login sebagai admin. Jadi kan baru 3 wisata. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin wisata lain, kita bisa login ke dalam administratornya. Login admin di sini.
Nah, untuk yang ini hanya bisa mengakses siapa aja yang memiliki username dan password. Seperti saya misalnya sudah tahu username dan passwordnya apa, tinggal login aja di halaman adminnya, admin. Nah, untuk di halaman admin, bukan admin tapi Rido. Rido. Kita coba cek dulu ya untuk login di adminnya ya. Kita coba dengan admin ya. Oke, login dengan admin. Nah, terus di sini akan muncul halaman yang sama dengan tampilan tadi, pencarian, rekomendasi. Tapi di sini admin bisa menambahkan data wisata. Nah, bisa kita tambahkan data wisata dari adminnya, tinggal tambah. Nanti tinggal pilih aja fotonya. Fotonya diambil dari galeri nanti. Yang ini misalnya, nama wisatanya wisata alam Candi apa gitu ya. Terus deskripsinya wisata alam asri misal, contoh. Koordinatnya nanti tinggal masukkan koordinatnya ini sebagai sampelnya ya. Terus jenis wisatanya kita tinggal pilih ini wisatanya apa, wisata budaya atau wisata alam ya, wisata alam. Terus di sini ini punya bobot masing-masing yang sudah disetting ya. Nanti tinggal kita pilih wilayahnya. Misalnya ini di Toba. Ratingnya ini 4,5 sampai 5. Harga tiketnya ini di atas 100.000. Operasionalnya buka setiap hari. Jam operasional itu jam 16 sampai jam 22. Nah, ini kalau sudah kita input semuanya, kita tinggal simpan. Nah, nanti di sini muncul data wisata candi yang tadi yang kita inputkan dengan spesifikasi kolomnya yang sudah kita tentuin yang di bawah ini. Jadi kalau misalnya mau pencarian bisa melakukan, kalau misalnya ada salah satu yang kita pilih nanti akan tampil wisata alam candinya tersebut. Nah, kalau pas kita input tadi di bagian di sini kan ada beberapa jenis wisata, wilayah, rating, harga tiket, harga operasional, jam operasional, itu semuanya kita buat di database ya. Jadi untuk mengubah alam, budaya, buatan ini bisa ditambah, juga bisa dihapus, dan wilayah ini juga bisa kita edit. Kita tambahkan fitur tambahan di sini untuk mempermudah nanti untuk menambahkan atau menghapus atau mengedit data yang sudah ada di sini. Jadi kita buat jadi fleksibel lagi aplikasinya. Ratingnya juga nanti bisa diedit juga, jadi nggak baku. Jadi nanti kita sudah siapkan halaman khusus untuk ngedit master data yang ada di sini. Oke, ini semuanya nanti diinput dari ininya. Kita buka dulu ya. Kita buka aplikasinya. Nah, jadi di sini kita sudah ada bikinkan halaman khusus untuk menginputkan data yang tadi berhubungan dengan datanya. Jadi di sini ada data admin, terus di sini ada data bobot, data harga tiket. Harga tiketnya tadi kan kita bisa setting di sini. Jadi 0 sampai 50.000. Jadi kalau misalnya mau diedit silakan diedit. Data ini ya. Nah, ini nanti bisa diedit di sini. Nilainya ada 3, 4, 2 dan 1. Ini bobotnya. Harga tiketnya sekian. Terus kalau misalnya kita buka data bobot, nah data bobotnya ini di sini bisa kita edit ya, jenis wisata sekian, wilayah sekian, jam operasional sekian. Ini sudah ada datanya. Terus di sini ada harga tiket. Harga tiketnya juga bisa kita edit di sini.
Oke, terus di sini ada jam operasional. Operasionalnya kalau kita mau ganti yang tampil di halaman Android tadi, bisa kita ubah atau edit di sini atau kita tambah di sini. Jadi buka setiap hari, Selasa sampai Minggu, Sabtu ini bisa kita ubah, misalnya Senin sampai Minggu atau cuman Senin sampai Jumat, bisa kita tambahkan atau kita sesuaikan di sini. Terus di sini ada jam operasional. Jam operasionalnya bisa kita ubah 24 jam atau jam 6 sampai jam 22 atau jam 8 sampai jam 5 sore, itu bisa ditambahkan dari sini. Nah, ini mempunyai nilai bobot masing-masing. Selanjutnya di sini ada jenis wisata. Jenis wisata kan ada alam, ada budaya, buatan. Nah, itu tampilnya atau inputnya datanya dari sini. Jadi bisa kita tambah data atau bisa kita edit dari data yang sudah ada. Kalau kita lihat di Figma-nya kan cuma ada 3. Oke, di sini ada rating. Rating ini kita bisa lihat ratingnya itu bisa diinputkan nanti, misalnya ratingnya 1, ratingnya 2, ratingnya 3, rating 4, rating 5, itu bisa disesuaikan nanti di sini. Ini kan cuma data simulasi aja. Nah, di sini masing-masing nilainya juga ada. Selanjutnya di sini ada data wilayah. Nah, data wilayah ini juga kita bisa edit sendiri. Kalau misalnya mau disesuaikan dengan wilayah masing-masing, silakan diedit di sini. Jadi wilayah masing-masing bisa diinputkan atau disesuaikan dari tabel yang ada di sini. Oke. Terus di sini ada data apa lagi? Di sini ada data wisata. Nah, wisata itu dari admin sini juga bisa ditambahkan, tapi kita sudah bikin dari admin yang di Android itu bisa menginputkan data wisatanya. Jadi untuk yang di Androidnya itu cuman bisa menambahkan data wisatanya aja. Jadi untuk yang lainnya ini admin, bobot, harga tiket, operasional segala macam itu cukup diinputkan sekali, yang mana nanti bisa dipakai sampai berkali-kali dan bisa dipakai sebagai base dari aplikasinya. Jadi cukup diinputkan sekali di awal dengan lengkap. Selanjutnya nanti di admin Android itu bisa menginputkan data wisata lebih banyak lagi melalui admin Androidnya. Jadi mungkin sekian dari penjelasan aplikasinya sudah dibuat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.